Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita lanjut ke pembelajaran kita sub tema 2, tema 3 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Baik, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Haikal. Assalamualaikum teman-teman dan Bu Guru. Sebelum belajar, yuk kita membaca doa dulu. Ista'id doaan. Assalamualaikum teman-teman dan Bu Guru. Sebelum belajar, yuk kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah itu Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku rela Islam itu agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela Nabi Muhammad itu nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Dan aku rela Al-Quran itu kitab suciku. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma izin khasiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma izin naimah. Lisaiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa ruhihat. Wa ilal sama'i kaifa ruti'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azibullahu azabal akbar. Inna alaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Dadah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Haikal. Nah, untuk
pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dan karya seni mozaik. Tahukah soleh-solehah Bu Guru bahwa hewan di sekitar kita mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda untuk dapat mempertahankan hidup. Karakteristik hidup hewan, ada hewan yang hanya bisa hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di darat namun juga bisa hidup di air. Contohnya adalah ayam dan hewan bebek. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Ya, berpengaruh. Hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Misalnya, bulunya harus tebal. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu kita perhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Kita harus menyesuaikan tempat hidup hewan dengan keadaan yang tempat kita tinggal. Sekarang coba perhatikan dua karakteristik hewan yang tinggal di darat dan hewan yang bisa di darat dan di air. Dari gambar-gambar tersebut, apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan hidup di air dan bernapas dengan insang. Mengapa terjadi perbedaan demikian? Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama di alam. Perhatikan, berikut ini Bu Guru berikan 3 contoh hewan yang mempunyai karakteristik yang Nah, itulah sebagian karakteristik dan keistimewaan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, hewan-hewan tersebut bisa kita jadikan sebagai objek karya seni tempel berupa kolase dan mozaik. Untuk kolase sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mozaik. Apa perbedaan antara kolase dan mozaik? Kolase itu menggunakan bahan yang bermacam-macam, sedangkan mozaik hanya menggunakan bahan satu macam saja. Sedangkan persamaannya merupakan sama-sama karya seni rupa tempel. Bahan-bahan kolase ini bermacam-macam, bisa misalkan digunakan dengan ranting, daun, bunga yang dikombinasikan menjadi satu buah hiasan tempel yang bagus. Sedangkan mozaik ini hanya menggunakan satu bahan, misalkan berupa biji-biji. Selain biji-bijian, dapat juga digunakan menggunakan bahan buatan berupa potongan-potongan kertas yang berupa origami. Setelah kita melihat sebuah karya seni tempel, kita bisa
memberikan apresiasi terhadap karya seni tersebut. Apresiasi karya seni adalah penilaian tertinggi kita terhadap suatu karya seni yang telah diciptakan oleh orang lain. Contoh apresiasi misalkan, perhatikan, di situ ada mozaik tentang burung. Nah, bisa kita mengapresiasi dengan mozaik burung itu unik, terbuat dari potongan-potongan kertas kecil, penempelannya cukup rapi. Demikianlah tugas atau materi yang bisa Bu Guru berikan hari ini tentang karakteristik hewan di sekitar kita serta karya seni tempel mozaik. Semoga bermanfaat, dan untuk tugasnya yang A silahkan dikerjakan di buku paket kita halaman 76, dan yang B silahkan disalin soal dan jawabannya di buku tulis tematik kita. Nah, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.